Nah, di mana di sini eh, ya di mana di sini pada chapter ini kita akan membicara mengenai teori-teori apa saja gitu ya yang berkaitan dengan teori akuntansi keuangan ya. Dan juga apa apa perbedaannya ya antara teori akuntansi keuangan ini dan pengembangannya apa saja serta fungsinya apa saja yang menggambarkan praktik dari teori akuntansi gitu ya. Kemudian dalam teori akuntansi termasuk juga di dalamnya adalah pengembangan terkait dengan berbagai nilai-nilai pertimbangan ya untuk menerima suatu teori yang di mana merupakan pilihan ya dengan teori yang lain dan merupakan bagian dari nilai-nilai sebuah yang dipertimbangkan serta juga mengkritisi dan juga mengevaluasi berkaitan dengan teori sebelum diterima ya. Nah, jadi di sini kita membahas mengenai sejauh mana teori itu diterapkan dan sejauh mana teori itu dapat diterima ya. Dan apa itu teori gitu ya? Nah, teori itu merupakan hipotesa yang saling berkoheren ya. Suatu suatu bentuk coherent set ya. Artinya subsistem dikatakan ya. Subsistemnya saling berhubungan satu sama lain gitu ya. Baik itu bentuknya hipotesa, baik itu bentuknya konsep, maupun juga baik itu bentuknya prinsip pragmatik ya, yang bentuknya secara umum yang mengacu kepada uh, praktik yang ada di lapangan. Nah, ini menurut Hendriksen tahun 70 ya. Jadi didasari pada ya, teori itu didasari pada alasan logis ya. Nah, jadi teori itu didasari pada alasan logis. Kemudian berkaitan dengan teori akuntansi gitu ya. Ini berkaitan dengan aktivitas manusia itu sendiri gitu ya. Yang di mana aktivitas manusia itu menjalankan praktik akuntansi. Serta teori-teori yang berkaitan dengan akuntansi di sini berkaitan dengan perilaku orang ya. Perilaku orang, kemudian juga kebutuhan orang untuk informasi akuntansi dan kenapa orang dalam organisasi ini perlu dipasok informasi gitu ya. Nah, jadi berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan. Ya. Selain itu juga teori akuntansi digunakan untuk menggambarkan aset yang dinilai ya. Selain menggambarkan aset yang dinilai, memprediksi gitu ya, memprediksi keinginan manajer memilih metode akuntansi tertentu. Kemudian juga menjelaskan ya bagaimana latar belakang individu gitu ya berdampak terhadap penyediaan informasi akuntansi serta dapat menggambarkan ya informasi akuntansi yang dapat menyediakan informasi yang mengacu kepada particular class stakeholder dan juga memprediksi kekuatan secara relatif yang berdampak terhadap informasi yang diterima ya. Dan teori akuntansi itu banyak ya, banyak dan secara universal tidak ada yang dapat diterima secara umum. Dan teori akuntansi itu perspektifnya beda ya antara sudut pandang satu dengan sudut pandang yang lain itu punya perspektif yang berbeda berdasarkan pada tujuan fokus dan juga berdasarkan pada skop dari akuntansi keuangan dan juga secara universal ya no universal accepted ya tidak ada perspektif yang dapat diterima secara universal akan tetapi dilihat dari sejauh mana peranan teori akuntansi itu berbeda ya secara perspektif peranannya. Dan dalam mengembangkan teori akuntansi di sini gitu ya, itu sejak tahun 1920 ya, sampai dengan 1960. Teori itu dikembangkan oleh akuntan terkait dengan praktiknya. Nah, disinilah dikenal yang namanya kodifikasi dan juga doktrin ya terkait dengan konvensi akuntansi. Dan juga untuk apa ya dalam teori akuntansi kita di sini pendekatannya adalah pendekatan induktif. Nah, kenapa pendekatan induktif? Gitu ya, ya karena kita memilih metode-metode tertentu yang mengkritisi, gitu ya, mengkritisi keberadaan yang ada, ya status quo, dan kita akan mereaksi serta menyajikan praktik yang
apa ya yang berlaku dan mengevaluasinya untuk disimpulkan secara umum. Nah, ini menurut Gray, Owen dan juga Wonders. Jadi diasumsikan didasarkan pada mayoritas ya, praktik mayoritas dan juga inilah perspektifnya disebut dengan perspektif uh, accounting Darwinism. Nah, untuk pendekatan induktif di sini gitu ya, untuk pengembangan teori mengacu kepada risetnya Grady tahun 65 ya, di mana Grady tahun 65 menjanjikan landasan dasar yang namanya FEB Statement nomor 4. Nah, di FEB Statement nomor 4 inilah merupakan konsep dasar ya, dan juga prinsip akuntansi yang mengacu kepada penyajian laporan keuangan yang digunakan untuk laporan keuangan. Jadi, APB Statement nomor 4 itu melahirkan fondasi awal gitu ya. Apa saja yang namanya financial statement ya, terutama pada bisnis enterprise. Sehingga yang namanya laporan keuangan itu dapat merefleksikan secara umum prinsip atas apa saja yang dapat diterima ya dalam satu waktu. Kemudian dalam fase pengembangannya tahun 60 sampai dengan tahun 70 gitu ya. Maka apa ya di sini teori akuntansi secara kritis itu selalu bersandar pada praktik nilai historis ya. Nilai historis yang menyediakan pendekatan ya untuk menilai aset dalam satu waktu dalam kondisi inflasi. Dan teori-teori akuntansi tahun 61 dan 62 menurut Moniz ya Spurius Moniz di dalam hal ini di, dibentuk divisi dalam namanya ICPA di mana autor menyajikan ukuran sistem akuntansi didasari pada historical cost ya yang didasari pada nilai sekarang ya, dan nilai sekarang ini tidak mendukung ya secara radikal ya yang namanya ICPA. Nah, pada tahun 70-an berdasarkan riset-riset yang dapat menjelaskan bahwasanya akuntansi itu memiliki nilai prediksi. Jadi tidak hanya sekedar dapat menggambarkan praktik yang ada, tetapi informasi akuntansi itu bisa menggambarkan nilai prediksi. Yang diketahui ini sebagai bagian dari teori positif ya, positif teori. Nah, di mana positif teori ini mengacu kepada kemampuan prediksi yang menjelaskan satu fenomena. Jadi asumsinya didasari pada asumsi logis ya, yang dapat memprediksi. Nah, jika prediksi itu dianggap akurat dan juga cukup, maka sebuah observasi yang dilakukan pengujian, nah di sini ya dapat menjelaskan dapat dapat menjelaskan kondisi yang ada. Dan positif teori di sini uh, mengacu kepada yang namanya positive accounting theory. Nah, positive accounting theory ini dikembangkan oleh Watt and Zimmerman, di mana positive accounting theory itu dikenal yang namanya nilai prediksi, ya, yang menjelaskan akuntan mengadopsi metode-metode yang berbeda satu sama lain, yang didasari pada rasionalitas ekonomi personal, gitu ya, di mana asumsinya adalah seorang individu itu akan termotivasi ya untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan maksimal. Nah, lawan dari positif teori itu namanya normatif teori. Nah, jadi normatif teori itu uh, merupakan bagian atau juga hal yang bertentangan dengan yang namanya positif accounting teori. Kenapa demikian? Karena yang namanya normatif teori didasari pada kepercayaan ya, bahwasanya peristiwa-peristiwa yang terjadi didasari pada observasi. Nah, sehingga normatif teori di sini berlangsung dan lahirlah yang namanya KUKWA ya, atau Contemporary Accounting by Raymond Chambers ya. Jadi yang namanya kontemporer ya terkini gitu ya. Ya, kondisi akuntansi yang terkini.
Jadi tidak hanya dievaluasi akan tetapi juga direfleksikan dari aktual accounting practice. Di mana normatif teori di sini didasari pada asumsi ya. Asumsinya adalah asumsi teori true income theory, di mana asumsinya mengacu kepada penyediaan ukuran tunggal ya untuk sebuah profit dan juga teori kebermanfaatan terhadap keputusan. Nah, di mana informasi partikular informasi di sini didasari pada asumsi untuk pengambilan keputusan ya. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan, dipersilakan ya. Tandanya ada mau bertanya, silakan. Ya, ya. Kalau tidak ada, maka pengambilan keputusan ya teori kemanfaatan dalam pengambilan keputusan didasari pada decision maker emphasis yang dalam hal ini pengambilan keputusan mengacu kepada apa yang diinginkan. Jadi mengetahui yang berkaitan dengan informasi yang didukung dan juga mengembangkan model yang didasari pada persepsi dan juga keefisienan dalam pengambilan keputusan ya. Nah, dalam evaluasi teori akuntansi di sini bahwasanya pelajar itu harus dapat menggambarkan argumentasi ya, dan juga metode-metode riset. Di mana para periset ini mengadopsi strategi, yaitu strategi yang dapat mendukung risetnya dan juga dapat mendukung perspektif teorinya, gitu ya. Dan revolusi keilmuan di sini, progres keilmuan itu dilakukan oleh Kuhn, di mana pengetahuan level lanjutan dalam sebuah teori itu dapat menggantikan ya kredibilitas dan juga keberadaan paradigma alternatif, di mana memungkinkan seorang peneliti ini secara kredibel ya apa ya secara kredibel ini memiliki teori-teori alternatif. Nah, kemudian juga Kuhn mengkritisi dari positive accounting theory, di mana positive accounting theory itu apa ya tidak menyediakan nilai kritik gitu ya, dan keputusan tidak menyediakan beberapa apa ya alternatif-alternatif bagi akuntan untuk mengcounter ya praktik-praktik pada profesi mereka. Dan dalam uh, nilai mengkritisi nilai positif accounting theory tersebut gitu maka adanya disebut dengan normatif teori. Nah, di mana normatif teori didasari pada opini personal dan positif teori di sini mengacu kepada ekspektasi atau juga implikasinya terhadap tindakan yang satu dengan yang lainnya. Jadi positif teori didasari pada pertimbangan judgment ya. Dan teori akuntansi secara abstraksi dapat memilih atau juga mengacu kepada nilai yang dipertimbangkan dan tidak hanya menyediakan atau juga menjelaskan kemampuan prediksi terkait dengan hanya perilaku manusia ya, akan tetapi juga dapat menilai informasi kepada user ya yang dibutuhkan. Dalam mengevaluasi teori di sini ya, maka diperlukanlah argumentasi ya, argumentasi untuk mendukung teori. Dan argumentasi di sini sesuai dengan asumsi teori dan juga dapat menerima atau juga mendukung dari teori yang ada ya. Nah, kemudian juga dikenal yang namanya logical deduction. Jadi logical deduction ini menerima argumen di mana argumennya didasari pada keakuratan premis. Jadi argumennya didasari pada logika gitu ya, logika yang disebut dengan premis yang dapat menentukan argumentasi apa yang dibutuhkan yang sesuai dengan kondisi fakta observasi di dunia pada saat ini. Nah, sehingga dalam teori normatif di sini diperlukanlah namanya asumsi ya. Karena kalau kita berargumen, maka logikanya kita akan berargumen menggunakan asumsi dan asumsi itu bisa dikritisi gitu ya. Kalau asumsinya logis, maka diterima. Kalau tidak logis, maka di reject ya asumsi itu. Dan apa ya argumen di sini
mengandung yang namanya ketidakjujuran juga ya, di mana Toles tahun 74 mengidentifikasi gitu ya beberapa argumen yang termasuk di dalamnya ada argumen yang sifatnya menggunakan emotional word, kemudian implikasi, kemudian juga beberapa pertanyaan, kemudian juga menggunakan argumen yang bersifat spekulatif atau juga menggunakan pendekatan kekuasaan. Ya. Nah, kenapa kita mempelajari teori akuntansi? Nah, teori akuntansi dipelajari karena adanya implikasi yang namanya informasi akuntansi, gitu ya. Setiap dari informasi akuntansi itu ada dampaknya. Nah, sehingga ada dampaknya mengacu pada yang direkomendasikan dan juga yang tidak direkomendasikan. Nah, ini ya, dan kita mempelajari teori akuntansi berdasarkan pada berbagai jenis ya. Di antaranya adalah elemen yang bisa diukur gitu ya. Kemudian juga motivasi organisasi yang menyediakan tipe-tipe informasi ya. Dan motivasi lah yang mendukung dari studi-studi ini gitu ya. Nah, itulah yang terkait dengan apa ya? Introduction of Financial Accounting Theory by Degan ya. Dan apanya sudah saya berikan juga ya, PowerPoint-nya atau bahannya dalam bentuk PDF. Jadi bisa kita simpulkan dalam teori akuntansi itu dikenal yang namanya normatif teori ya, dan juga yang namanya positive accounting theory. Dan positive accounting theory ini apanya kandungan informasi yang diinginkan adalah setiap informasi akuntansi ini memiliki nilai prediksi, gitu ya. Nah, sedangkan normatif teori bahwasanya informasi akuntansi itu adalah real world-nya praktik akuntansi, gitu ya. Nah, sehingga si pengusung dari yang namanya pengusung teori normatif tadi itu adalah Kuhn, dan pengusung dari positive accounting theory itu adalah Watt and Zimmerman. Nah, itu ya. Jadi ada dua pilar ya pengembangan teori akuntansi, yaitu pengembangan berdasarkan pendekatan positive accounting theory dan juga mengedepankan pendekatan normatif teori. Nah, itulah yang kita kenal yang namanya positive accounting theory itu regresi gitu kan. Karena semuanya memprediksi gitu ya. Apakah memprediksi harga saham, apakah memprediksi uh, kesulitan keuangan, apakah memprediksi kebangkrutan dan sebagainya ya. Nah, itu saya kira topik kita ya. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Izin, Prof. Ya, silakan. Mungkin yang terkait yang di awal tadi, Prof. Berarti UTS kita itu digantikan sama buat jurnal gitu ya, Prof. Ya, dan satu papernya 5 orang, jadi nggak dua. Oke, Prof. Dan untuk judulnya nanti menyusul ya, Prof. Ya, menyusul. Nanti saya cari dulu yang relevan, nanti saya kirim begitu. Oke, baik, Prof. Ya, baik. Jadi boleh disiapkan dari sekarang gitu ya. Oke, Prof. Baik.